Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Kak, izin memperkenalkan diri. Kami dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Jasmani semester 1. Dengan saya Helena Selvi Olivia Hosyo dan teman saya Rahmadani Rumalean. Saya Luciana Moso. Saya Fatmawati Makem. Di sini tujuan kami melakukan wawancara ini untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dan juga kemuhammadian di lingkungan kampus. Menurut pendapat kakak, apa tujuan dari kegiatan IMM? Untuk tujuan kegiatan ini sendiri, seperti tujuan IMM sendiri kan itu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi kalau berbicara tujuan kami itu menurut pendapat. Jadi kalau menurut pendapat saya sesuai dengan tujuan IMM ini itu untuk membentuk akademisi, jadi yang berpikir kritis, serta walaupun dan tidak melupakan tujuan Muhammadiyah. Karena di endingnya juga kan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi tujuan Muhammadiyah kan untuk menyiarkan agama Islam secara sebenar-benarnya. Jadi kalau menurut saya tuh tujuan saya sebagai anak IMM itu supaya saya memiliki akademisi serta saya bisa mengamalkan ajaran Islam secara sebenar-benarnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Maksud dari penambahan dan pengurangan itu artinya tidak ada penambahan dalam ibadah, entah itu sholat ataupun kegiatan agama yang lainnya, ataupun pengurangan kayak contoh mungkin sholat yang biasanya 3 rakaat jadi 2 rakaat, itu yang sangat-sangat tidak boleh. Kalau untuk penambahan tuh mungkin kayak contohnya tuh sholat maghrib harusnya 3 rakaat mulai ditambah jadi 4 rakaat. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya ingin mengamalkan Islam secara sebenar-benarnya tanpa ada pengurangan ataupun kelebihan atau bid'ah. Terima kasih. Yang kedua, bagaimana pendapat kakak tentang pedoman hidup seorang mahasiswa Muhammadiyah? Kalau untuk pedoman hidup sih, kalau Muhammadiyah pedomannya itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya sendiri kan mengambil itu pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap hal yang harus saya lakukan, kayak mungkin dalam segi ibadah, saya akan selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Karena kan seperti yang kita tahu, semakin panjang perjalanan, semakin kita masuk ke dalam fase-fase kehidupan, itu pasti akan banyak oknum-oknum tertentu yang mengaku dirinya Islam namun melakukan hal-hal yang di luar dari Islam. Konteksnya itu hilang dari Islam gitu. Entah itu sudah menambahkan ibadah ataupun mengurangkan ibadah, atau mungkin membawa agama untuk kepentingan diri pribadi. Oleh karena itu pedoman saya itu melandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan rujukan dari Al-Quran dan tuntunan dari Sunnah. Baik Kak, di sini saya akan bertanya, menurut Kakak bagaimana cara melakukan pengajian yang benar? Menurut saya pribadi, melakukan pengajian yang benar sebenarnya itu tergantung dari kepribadian kita masing-masing, karena terkadang kita sudah mengusahakan untuk membuat kayak poker-poker seperti pengajian, tapi masih ada dari sebagian orang kayak menganggap itu tidak penting. Maksudnya seperti kita sudah berusaha membuat kalau kami ya pribadi, kami itu setiap minggu 2 kali pengajian. Kami di dalam pengajian itu bukan berarti mengajian, itu di situ kami sharing tentang materi kepemimpinan dan lain-lain. Cuman masih ada sebagian orang yang kayak menganggap tidak penting gitu. Jadi kami hanya berusaha semaksimal kami untuk tetap mengadakan itu supaya terutama organisasi kami juga tidak vakum gitu. Yang keempat, menurut kakak bagaimana pengaruh kegiatan IMM ini bagi mahasiswa Muhammadiyah? Menurut saya pribadi, kegiatan IMM itu sangat berpengaruh besar kepada mahasiswa yang berkuliah di universitas, terutama Universitas Muhammadiyah ya. Karena kami juga merupakan organisasi internal, yang mana IMM kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di situ pengaruh utama itu seperti kami membentuk akhlak, kepribadian, seperti kepemimpinan, karena seperti yang tadi tujuan IMM itu untuk melengkapi dari tujuan Muhammadiyah tersebut.
Bisa sih, jadi intinya kegiatan kami ini cukup berpengaruh di universitas ini. Oke. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Dan waktunya. Nama saya Maria Natalia Jaun dari Prodi Pendidikan Jasmani, jurusan FKIP semester 1. Kamu sendiri? Ya, satu orang. Satu orang? Ya. Oh. Nah, di sini saya disuruh buat tugas untuk mengamalkan tentang mengerti dan mengamalkan tentang agama Islam dan Muhammadiyah di wilayah kampus. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, boleh? Silakan. Pertanyaannya, apa nilai-nilai Islam yang diterapkan di area kampus ini? Oke, kalau berbicara tentang nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, tentunya yang pertama adalah terkait dengan al-Islamnya sendiri. Maka kalau di Islam itu kita akan diajarkan bagaimana bertauhid, bertuhan. Kalau kita di Islam itu mengenal konsep tauhid, Tuhan itu adalah satu. Makanya kita biasa untuk yang mau masuk Islam itu menyebutkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang hanya satu-satunya, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi utusan Allah. Kemudian nilai yang lain adalah bagaimana mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademik itu melaksanakan ibadah dan peribadatan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian nilai-nilai yang lain, nilai-nilai yang diajarkan di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mengajarkan kerja keras, moderasi, saling menghargai, toleransi, kemudian tetap punya keinginan dan semangat belajar yang kuat. Itu nilai-nilai Muhammadiyah yang harus diajarkan. Selain itu juga adil, kasih sayang, integritas, jujur, tanggung jawab. Banyak kalau dibilang mau nilai-nilai di Muhammadiyah. Mungkin itu sebagian daripada nilai yang bisa diajarkan di kampus yang selama ini sudah dijalankan. Oke, dulu. Bisa satu lagi, Pak? Oke, silakan. Bagaimana pengaruh nilai-nilai ini terhadap mahasiswa di sini, Pak? Kamu bisa melihat sendiri sih, untuk yang Muslim terkait dengan ibadah, ya kita kan menyediakan masjid, maka setiap waktu sholat, ya Muslim ya pergi ke masjid. Di harapan kita semuanya pergi ke masjid sholat, tapi memang tidak semua. Terus terkait dengan nilai-nilai tadi kayak tanggung jawab, moderasi, ya kamu bisa lihat, dan itu tercermin dari alhamdulillah mahasiswa kita rukun gitu kan, tidak ada yang mencela agama yang satu dengan yang lain, merendahkan, moderasinya bagus, toleransinya bagus. Itu yang mencerminkan bahwasanya nilai-nilai Muhammadiyah, al-Islam itu diterapkan dengan maksimal di kampus kita di Universitas Muhammadiyah Solo. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke.